Guys, udah dengar gosip terbaru belum? Tommy menundukkan kepalanya ke atas meja, seolah sedang berbisik mengajak kami semua ikut merapat padanya. Sekarang sedang jam makan siang, dan seperti biasa, sang biang gosip sedang melancarkan aksinya. Gosip apaan? Tanya Cecil yang tak sabar. Tommy dan Anggun bekerja di satu divisi bagian HR, sedangkan Cecil dan Farhan di bagian keuangan, serta ada Martha dan Cynthia di bagian sales counter, yang ikut nimbrung bergosip dengan dalih makan siang ini. Pak marah, katanya pelan seolah memancing rasa ingin tahu kami. Ternyata gay, ucapnya mulus-semulus jalan tol. Semua terdiam sesaat, kemudian kompak menggemplak Tommy yang bicara asal-asalan. Jangan fitnah lo, gak terima gue calon imam gue lo fitnah begitu, ucap Martha yang mengaku jatuh cinta pandangan pertama pada Pak Bara. Iya nih, seenaknya aja congor lo kutil badak. Kali ini Cynthia yang tak kalah kesal, walaupun dia sudah punya suami dan sedang mengandung saat ini. Dia tidak terima manusia yang menjadi imunnya di kantor dikatai penyuka sesama batang. Tapi kalian pikir deh, si bos sudah berapa tahun kerja di sini, tapi nggak pernah sekalipun nampak jalan sama cewek, ucapnya Parvan, membuat semua berpikir. Benar juga, sudah hampir 5 tahun Karina menjadi sekretaris Bara, tapi tidak sekalipun Bara terlihat berpacaran dengan seseorang. Bahkan kalau ada acara atau kondangan, biasanya Karina lah yang diminta menemani. Gimana Mbak Anggun? Mbak kan dekat sama Pak Bos. Jangan-jangan? Semua menoleh menatap Anggun curiga. Bisa saja Anggun dan Pak Bara selama ini menjalani hubungan diam-diam. Daripada sama gue, mending tanya Karina deh, ucap Anggun. Sekarang perhatian malah tertuju ke Karina. Apaan yang mau ditanya ke gue? Lo pacaran kan sama Pak Bara? Ngaku lo, desak Cecil yang membuat Karina jengah. Iya sih, tidak masalah kalau sang bos suka sesama gendernya, tapi jangan pula dirinya digosipkan begitu. Gue keplak ya lo pada. Karina menatap mereka sangar. Ya, mana tahu kan, secara selama ini Pak Bos santuy aja lo katain. Ya, gimana gak santuy? Orang sejauh ini cuma gue yang sanggup mengimbangi gila kerjanya dia. Semua nampak terpaku, kemudian kompak mengiyakan. Jadi lo gak ada bocoran gitu? Mana tahu sebenarnya Pak Bos punya teman tapi diam-diam. Karina berpikir sesaat. Kayaknya gak ada sih. Kalau yang aku pacar sampai dihamilin ada, katanya. Ini bukanlah rahasia. Memang kadang ada saja yang mengaku-ngaku sebagai pacar Bara. Bahkan terakhir ada yang mengaku dihamili saat mabuk. Lah iya, boro-boro pergi ke klub, mabuk-mabukan. Hari Minggu saja Bara masih menyusahkan Karina, mengajaknya lembur. Mana ada waktu buat ke klub? Si mbak-mbak gincu tebal itu ya? Tanya Martha yang memang saat kejadian itu masih menjadi anak baru. Iye, jawab mereka kompak. Jadi ini gosip terbaru valid gak? Tanya Cecil setengah percaya setengah tidak pada gosip tersebut. Nih lihat, bukti tervalid dari Lambeh Dora. Lambeh Dora nama grup pengibahan di kantor ini. Jelas Karina tidak ada di dalamnya. Tommy mengeluarkan HP-nya, memperlihatkan foto Bara bersama dengan seorang laki-laki yang nampak lebih muda darinya, sedang berbelanja bersama. Mata mereka memindai dan jelas itu foto bos mereka, dan dari angle-nya memang membuat salah paham, di mana Bara nampak memilih buah dan lelaki di sebelahnya merapikan hoodie yang dipakai sang bos. Romantis bener. Wah, jangan dong Pak, sama saya aja, ucap Martha. Tapi ini cowok ganteng cuy. Cecil malah fokus ke lelaki di sebelah Bara.
Karina hanya memperhatikan mereka sesekali menghela nafas. Dia tahu betul siapa lelaki di sebelah bara itu. Hah, Karina menarik nafas dalam. Nah, lo percaya kan sekarang, Kar? Ucap Tommy merasa kali ini gosipnya sangat valid. Karina melipat tangannya, menatap sambil menyipitkan matanya kepada teman-teman seperti bahannya ini. Itu cowok namanya Hosea. Lah, lo kenal, Kar? Karina mengangguk. Siapanya Pak Bara? Mereka merapat mendekat ke arah Karina, menunggu gadis itu membuka suara. Karina menunduk mendekat ke arah mereka, yang tak sabar mendengar jawabannya. Hosea itu, ia bahkan sengaja mendramatisir, membuat mereka makin penasaran. Adiknya Pak Bara, ucapnya, mengungkapkan fakta siapa lelaki yang ada di foto bersama bosnya. Semua nampak bengong sesaat. Serius lo, Kar? Tanya Tommy tak percaya. Mbak Anggun juga kenal kok. Iya kan, Mbak? Anggun mengangguk. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Cynthia mengelus perutnya yang membuncit. Bersyukur sang imun di kantornya ternyata tidak seperti yang digosipkan. Ih, boleh dong gue minta kenalin sama adiknya Pak Bara. Ganteng banget, mirip kakaknya. Cecil nampak bersemangat. Suka berondong loh? Tanya Karina, melihat Cecil begitu antusias. Berondong semana sih? Paling beda setahun 2 tahun. Hahaha, masih 19 itu. Hah? Cecil nampak terperangah. Gak apa-apa deh, ini sama tante sayang. Sambungnya, menggamit pada gambar di HP Tommy. Gak dapat kakaknya, adiknya pun jadi ya. Hahaha. Mereka masih saling mengobrol, sampai satu suara bernada sinis terdengar. Tukang gosip. Sinis suara itu. Seorang gadis bergaya menor melewati mereka dengan gaya pongah. Pengen gue hantam tuh orang. Mata naik pitam melihat Steffi, salah satu rekan sales counter. Sabar beb, nanti pas ada karmanya. Cynthia mengelus punggung Marta. Karina mengetuk ruang bara, sembari membawa file yang semalam sudah ia pilah. Pak, ini data dari penjualan sales cabang. Karina menaruhnya di atas meja bara. Pria itu sedang menggancing lengan bajunya. Karina masih berdiri menunggu bara merespon. Ya sudah, tolong bawakan catatan bonus sales bulanan. Perintahnya. Saya udah boleh check out kan Pak? Karina benar-benar tidak sabar, bahkan sampai terbawa mimpi. Iya, jawab bara singkat. Karina bersemangat keluar ruangan bara dengan nada riang. Jam seharga hampir 7 juta itu akan menjadi miliknya. Lumayan, bisa sekalian untuk investasi. Bapak mau kemana? Tanya Karina tumben, melihat bara keluar dari ruang kerjanya. Biasanya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bara, akan menghubunginya lewat intercom. Mau ke ruang Pak Alek? Karina berohriah. Terus catatan bonusnya, saya taruh di meja Bapak aja. Kamu aja yang tentukan apa bonusnya. Jawab bara singkat lalu berlalu pergi. Karina menghela nafas. Bosnya yang banyak duit ini, tiap bulan selalu memberikan bonus kepada salesnya yang mencapai target dan punya performa penjualan yang stabil dan baik. Dan herannya, walau begitu masih saja ada sales yang nekat menilap uang tagihan. Bos mau kemana tuh? Marta mendekat ke meja Karina. Ruang sales dan sales counter ada di lantai yang sama dengan ruang direktur pemasaran. Ke ruang Big Boss? Kenapa? Mau minta approve orderan? Lah, tumben sampai ke direktur. Wajah Marta nampak menegang. Noh, si anak titipan orang dalam bikin masalah. Masa plafon toko dia ubah? Mana udah di-approve lagi tuh plafon sama Bu Vera.
Martha mendumel kesal dengan Steffi, anak baru yang masuk jalur orang dalam. Bukannya apa, untuk bisa masuk kerja di sini tidaklah mudah. Ada begitu banyak proses tahapan ujian, dan hanya karena dia keponakan manajer, dia bisa mendapatkan kerja dengan mudah. Apa tidak membuat yang masuk dengan jalur jujur kesal? Anak-anak itu sering berlaku seenaknya. Lah, kenapa bukan dia aja yang minta approve? Gak berani katanya. Terus pawangnya malah nyuruh gue. Tokai memang. Martha sebenarnya tidak terima. Tapi gimana pawangnya alias manajer pemasaran memaksanya untuk maju pasang badan untuk keponakan kampretnya itu. Dengan dalih dia masih pemula. Nanti lo jujur aja bilang, biar dipanggil dia. Martha mengangguk setuju. Urgent gak tuh? Kalau mendesak gimana? Mau nyamperin ke ruang Big Boss gak? Ide Karina yang diyakini dapat membuat si anak orang dalam akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Boleh juga tuh. Senyum yang terlihat licik itu mengiringi langkah mereka menuju ruang Big Boss mereka. Steffi keluar dari ruang bara sambil menangis sesenggukan. Padahal tadi saja sebelum masuk dia nampak begitu pongah dan percaya diri kalau Bara tidak akan tega memarahinya. Belum tahu saja dia kalau di dalam bukan saja ada Pak Bara. Tadi ada Bu Vera yang ngomong sedikit saja, bikin kuping panas. Ejek Karina dalam hati. Gimana? Tanya Karina begitu Martha keluar. Martha sih terlihat tidak apa-apa, malah terlihat agak senang. Kena lahar panas Bu Vera, bisiknya. Paling sekarang mau ngadu ke pawangnya tuh. Gak sadar dia kalau pawangnya cuma manajer. Ada yang posisinya jauh lebih tinggi. Hahaha, bagus deh, biar tahu rasa. Bukannya apa, Karina gedek sekali dengan sikap Steffi. Gadis itu bahkan kadang dengan sengaja mencari Bara, hanya untuk menanyakan hal sepele. Tidak tahu saja dia, bahwa waktu Bara itu sangat berharga. Thanks sis atas bantuannya, ucap Martha yang merasa sangat terbantu atas ide Karina mendatangi Bara yang sedang berada di ruang Big Boss. Dan kebetulan di sana juga ada Bu Vera. Dan terjadilah semua hal ini. HP Karina berdenting dengan nada khusus, menandakan ada pesan masuk dari grup rumpinya. Budak korporat Tommy S. Gengs, Ratu Drama mengajukan pengunduran diri. Cecilia A. Serius loh, kok bisa? Tommy S. Mari kita tanyakan kepada orang yang ada di tempat kejadian perkara. Kepada Martha dan Karina Adelia dipersilahkan. Karina Adelia. Martha tuh yang ada di dalam. Martha mengetik. Siapa Ratu Drama? Wah, Karina terperanjat. Bara sudah berdiri di belakangnya. Pak, tahu kan gak sopan baca pesan orang? Saya gak baca, cuma kelihatan aja. Karina terperangah sesaat. Kalau gitu, biarpun kelihatan jangan dibaca. Bara nampak mengangguk. Jelas terlihat wajah panik Karina karena ketahuan sedang menggibah. Ayo ke pabrik, ajak Bara. Sekarang Pak. Kenapa? Mau ngosip dulu? Karina melotot kesal, namun bergegas mengambil buku catatan dan pena, mengikuti Bara yang sudah terlebih dahulu berjalan ke arah lift. Kalian kayaknya senang sekali melihat Steffi dimarahi. Pintu lift tertutup. Untung saja ini lift khusus, jadi hanya ada mereka berdua di sini. Ya, bukannya bermaksud jahat Pak, tapi Bapak tahu sendirilah ya, dia gimana. Memangnya bagaimana? Karina berpikir sesaat, kenapa tiba-tiba Bara jadi ketuaan begini? Biasanya masa bodoh dengan apapun yang terjadi, selagi bukan masalah pekerjaan. Kebanyakan pada gak suka sama dia,
Karena ya, itu dia masuk jalur orang dalam. Terus, kalau kerja seenaknya, suka lempar batu sembunyi tangan kalau ada masalah. Mana tukang ngadu ke omnya kalau ada masalah. Terus, malah orang lain yang kena imbasnya. Jelas Karina. Karina mah jujur saja. Dia tidak suka dengan Steffi yang dulu. Saat gadis itu baru masuk, dia mengatai tampilan Karina yang urakan dan tak pantas jadi sekretaris Bara. Belum tahu saja dia bagaimana rasanya mengimbangi kerja manusia satu ini. Setahu kamu sudah berapa kali dia berbuat masalah? Tumben ini orang mau tahu hal yang kayak gini, pikir Mbak Karina. Beberapa kali sih Pak. Yang tahu lebih jauh itu Marta sama Mbak Cynthia. Mereka yang sering jadi scapegoat. Mereka sampai ke pabrik yang lokasinya tidak jauh dari kantor. Selamat sore Pak, sambut Pak Tegar selaku PPAC. Gimana target? Terpenuhi? Tanya Bara, dan Karina siap menjadi alat perekam dadakan untuk mencatat apa saja yang dapat menjadi informasi. Dia dulu pernah mencoba merekam pakai HP saja, tapi berakhir dengan kebingungan. Apalagi harus didengarkan ulang rekamannya. Terpenuhi Pak, bahkan akhir-akhir ini performa operator kita semakin baik. Pak Tegar nampak sangat percaya diri. Ada kendala? Jauh ini aman Pak. Cuma sekarang saya sedang mengajukan untuk membeli spare part mesin pres busa Pak. Mereka terus mengobrol sambil berjalan mengelilingi pabrik. Perusahaan tempat Karina bekerja ini bergerak di bidang manufaktur, memproduksi berbagai jenis furniture, interior mulai dari bahan kayu, busa sampai plastik. Pak, mau makan malam apa? Tanya Karina saat mereka selesai meninjau produksi. Bel tanda jam kerja berakhir sudah berbunyi 15 menit yang lalu. Kamu mau makan apa? Bapak kayak cewek aja deh, suka nanya balik. Gak sekalian bilang terserah. Terserah, ucap Bara menirukan ucapan Karina. Bapak ngajak gelut. Ayo, tantang Bara. Fix, nih Pak Bara sambet Jin menunggu pabrik. Kenapa nih orang jadi random begini? Ucap Karina dalam hati. Random amat Pak. Jadi mau makan apa ini? Kalau nanya saya, jelas saya mau makanan yang enak dan mahal. Kan Bapak yang traktir. Ya, terserah. Perasaan yang PMS saya. Kenapa malah Bapak yang ngomong terserah? Emang cuma yang PMS yang bisa? Karina cemberut. Yang gak gitu juga. Tapi kenapa ini bos jadi aneh begini? Jadi gimana? Biar langsung saya pesan. Tanyanya daripada makin tidak jelas. Ya udah, siap-siap sana. Kita jalan. Jalan kemana lagi, Pak? Karina terlalu lelah. Tadi dia berjalan berkeliling mengekori Bara. Katanya mau makan. Makan di luar nih. Iya, sekalian pulang. Demi apa? Bosnya ini mengajak ia pulang cepat hari ini. Serius, Pak? Kok tumben? Tanya Karina setengah tak percaya. Kenapa? Mau lembur? Lembur aja sendiri. Saya mau pulang. Ya maulah pulang, Pak. Tapi ada angin apa nih? Mendadak ngajak pulang cepat. Bara menoleh pada Karina yang berjalan di sampingnya. Ia bahkan menyamakan ritme jalan Karina yang cenderung lamban. Ada urusan. Karena ada Hasya di rumah ya Pak? Tanya Karina yang tahu kalau Hasya sepertinya sekarang ada di apartemen sang bos. Iya. Tahu gara-gara foto ya? Karina terperanjat menoleh Bara dengan wajah kaget yang tidak dapat ditutupi. Foto apa Pak? Bara tersenyum melihat tingkah Karina. Bukannya saya lagi jadi bintang gosip terpanas hari ini. Lah, ini orang kok bisa tahu? Pikir Karina dalam hati. Kenapa natap saya begitu? Mata Karina menyipit curiga.
Bapak punya mata-mata ya? Bara hanya mengedikan bahunya acuh. Bapak berutang sama saya. Berkat saya yang tahu Hasya itu siapa, makanya gosipnya jadi adem. Karina menepuk dadanya bangga, seolah merasa baru saja menyelamatkan korban bencana alam. Bara hanya menatapnya dalam diam, dan makin lama membuat Karina salah tingkah. Bapak, ngeliatin sayanya begitu banget sih, nanti suka loh. Bara hanya acuh dan ngeloyor, meninggalkan Karina yang malu sendiri. Berbakat sekali kamu, Karina, membuat malu diri sendiri, bisisnya, kemudian berjalan cepat, mengikuti Bara yang sudah berjalan menjauh. Pak, tapi jadikan pulang cepatnya. Yes, teriak Karina senang. Besok pakai baju seragam kantor. Kita mau meninjau toko, Pak, tanya Karina heran. Padahal mereka baru saja meninjau toko minggu lalu. Iya, minggu kemarin sudah, Pak. Kalau Bapak lupa, ingatan saya masih bagus. Sana siap-siap mau pulang atau mau lanjut lembur? Mendengar ucapan Bara, Karina tak lagi banyak bertanya, lebih memilih membereskan mejanya, bersiap untuk pulang. Akhirnya ia bisa pulang on time. Bersambung.